bertemu itu seneng kok, insya Allah seneng. Jadi nggak susah lah, nggak jenuh. Mudah-mudahan nanti yang akan bikin nggak jenuh itu kan kita semua ya, kita semua penghuni kelas ini gitu. Nah, itu kontrak belajar. Terus nanti ada tugas-tugas yang harus ketika tapi hari ini karena mungkin saya nanti akan menyampaikan ini ya, seputar hakikat, kemudian konsep belajar mandiri dan seterusnya, ini seperti ini. Jadi nanti siswa silakan dari modul itu boleh dielaborasikan dengan sumber-sumber yang lain, karena modul ini walaupun cetakan terakhir tahun 2020 tapi isinya sama dengan tahun-tahun cetakan pertama ya. Jadi cuma ada revisi sedikit sekali, sehingga mahasiswa perlu mengupdate hal-hal yang sifatnya itu kekinian, sehingga tidak out of date gitu ya. Jadi selalu ada hal-hal yang terbarukan dalam mata kuliah kita ini. Maka dari itu nanti silakan mahasiswa boleh mencari sumber lain selain modul. Jadi nanti di kelompok 3 ini sudah mulai pada penerapan ya. Oke. Bisa dipahami ya. Itu kelompok 3. Kemudian di tema keempat, berarti ini nanti kelompok 4 yang kebagian ini mulai menyusun rancangan atau mendesain pembelajaran terpadu. Berarti sudah mulai membuat rancangan-rancangan RPP lah ya, RPP pembelajaran terpadu tematik gitu ya. Nah baru nanti tetapi nanti tolong pada kelompok 4 ini, karena kita ini sudah mengalami masa-masa, di sini ada masa pandemi, masa kebiasaan normal, masa pemulihan dan seterusnya. Sampai kita kurikulumnya saja sudah beranjak ke kurikulum merdeka. Sehingga nanti mahasiswa silakan dalam menyusun rancangan ini yang sekiranya rancangannya ini fleksibel. Fleksibel dalam artian bisa digunakan dalam segala situasi dan kondisi. Jadi bukan hanya digunakan pada saat luring atau keadaan tidak ada pandemi, tetapi mix ya, kalau bisa blended. Nah, blended. Sehingga nanti hasilnya akan bisa dipakai dalam segala situasi. Itu untuk kelompok 4 ya. Kemudian untuk kelompok 5, ini sudah mulai mengembangkan evaluasi. Mengembangkan alat evaluasinya untuk pembelajaran terpadu itu seperti apa. Ini juga harus dikondisikan dengan kondisi yang sekarang ini terjadi. Jadi bisa dipakai alat ini untuk segala situasi, bukan hanya masa-masa yang tidak daring atau masa yang daring saja gitu ya. Nah, nanti pada kelompok 6 baru di sini kita sudah betul-betul praktek nih. Betul-betul praktek bagaimana caranya mengimplementasikan atau mengaplikasikan pembelajaran terpadu. Nah, ini kaitannya dengan model-model. Jadi model-model yang akan kita terapkan seperti apa? Makanya nanti dalam tugas pertama saya nanti akan menugaskan bagaimana membuat RPP yang bagus, yang ideal. Kemudian pada tugas yang kedua nanti juga lanjutannya dari itu, udah mungkin mulai ke video juga, mungkin video pembuka penutup dan seterusnya sesuai dengan nanti yang saya sampaikan. Dan di tugas yang ketiga ini sudah betul-betul mahasiswa praktek tetapi nanti akan dilaporkan dalam durasi 5 menit. Jadi prakteknya tidak 5 menit, tetapi laporannya 5 menit. Prakteknya ngajar seperti biasa, tetapi laporannya 5 menit. Sehingga nanti mahasiswa harus punya kemampuan untuk mengedit bagaimana caranya agar dari 5 menit itu akan terakomodir setiap komponen pembelajaran terpadu, sehingga walaupun 5 menit tapi isinya lengkap-lengkip gitu ya. Oke, baik. Saya selingi dulu dengan ngabsen lagi ya, biar kita berinteraksi. Mas Dani ada? Aspek-aspek pedagogis, aspek-aspek psikologis, filosofis untuk mendasari agar pembelajaran terpadu ini menjadi betul-betul sesuai dengan tujuan dan sasaran. Makanya mahasiswa juga harus menguasai banyak tentang teori-teori psikologi, teori-teori filsafat, teori-teori tentang pembelajaran. Ingat ya, dulu pada saat S1 itu kan
mahasiswa mempelajari bagaimana aliran konstruktivisme, aliran behaviorisme yang seperti itu tuh sangat dibutuhkan pada saat pembelajaran terpadu ini. Kemudian ada juga humanisme dan seterusnya. Teori-teori belajarnya juga begitu, terus model-model pembelajarannya juga. Ini ruang lingkupnya nih luas nih. Jadi termasuk model pembelajarannya bagaimana agar anak-anak ini, karena terpadu tematik, beberapa tema dibelajarkan dalam satu waktu. Ini penting nanti teman-teman mereview kembali model-model atau boleh dikatakan metode dalam suatu waktu gitu. Problem based learning ya. Kemudian project based learning, discovery learning. Nah, ini penting sekali. Terutama project dan problem based learning. Karena apa? Karena kalau tidak seperti itu nanti pembelajarannya terjebak hanya ganti tema, dari tema ini kemudian ganti tema lagi tanpa ada sentuhan-sentuhan psikologisnya. Sehingga yang tadinya tujuan dari pembelajaran terpadu ini gimana caranya agar tema-tema yang diangkat dalam satu waktu itu tidak membuat anak-anak ini hilang atau terjadi di situ ada gap, terjadi di situ ada sekat-sekat yang membuat secara psikologis mereka itu shock. Ini tidak terpenuhi tujuan ini karena hanya ganti tema. Sekarang ini bahasa Indonesia temanya misalnya tentang indahnya alam, udah menerangkan, dibacakan lagi pakai buku ya. Ini sudah jadul banget, udah nggak banget lah di era sekarang ini, sudah nggak begitu. Makanya dengan memungkinkan menggunakan metode atau model problem based learning atau project based learning di mana peserta didik diajak dalam kehidupan sehari-hari ada masalah apa yang terkait dengan tema itu. Nah, ini diangkat. Nah, nanti proyeknya memungkinkan anak-anak menjadi aktif, tidak pasif. Makanya penting sekali nanti teman-teman mulai mereview kembali problem based learning, project based learning dan seterusnya, gitu ya. Di konstruktivis, behavioris, kemudian ada humanis dan seterusnya, ada progresivisme juga gitu. Ini juga kaitannya dengan model yang tadi saya sampaikan itu. Jadi ketika nanti kita kembali membuka bagaimana sih aliran konstruktivis ini bekerja gitu ya, mempengaruhi terhadap pembelajaran ini, artinya kita ingat, oh ya, aliran konstruktivis ini kan lebih berpandangan, lebih cenderung bahwa anak-anak ini memiliki kemampuan yang memungkinkan mereka berkembang sendiri, sehingga kita para guru ini lebih pada tugas memfasilitasi atau lebih pada tugas perannya tidak terlalu besar gitu, tetapi ketika kita merujuk pada behaviorisme misalnya, kita lebih memahami bahwa peserta didik dengan kita perspektifnya behavioristik ini atau behaviorisme ini, peserta didik di sini lebih cenderung minta dikawal gitu, minta dipandu gitu ya, minta didampingin terus, sehingga peran guru di sini harus lebih besar. Nah, ini nanti berimplikasi pada model atau metode yang digunakan. Model apa yang akan digunakan ketika menemui anak-anak seperti ini gitu ya. Nah, itu kenapa sampai ke situ ruang lingkupnya ya. Jadi pentingnya mengelaborasikan antara paham-paham tadi itu ya, atau aliran-aliran yang tadi itu, ada konstruktivis, behaviorisme, humanisme, kemudian ada lagi progresivisme dan seterusnya. Ini nanti juga akan berimplikasi pada model pembelajaran. Dan kalau mahasiswa nanti akan mengikuti mata kuliah TAP, ini akan sangat penting ini. Apa yang kita pelajari sekarang ini, yang tadi saya hubung-hubungan itu, nanti akan betul-betul terimplementasikan di mata kuliah TAP ya. Ini peserta didik itu harus dipahami secara holistik. Artinya kita tidak boleh melihat secara parsial, sebagian-sebagian. Tapi kita harus melihatnya sebagai bagian utuh manusia. Memanusiakan manusia. Nah, ini kalau teman-teman sering baca bukunya Ahmad
Munib Hatib ya, memanusiakan manusia, memanusiakan sekolah, memanusiakan dan seterusnya. Intinya kita menganggap utuh manusia, tidak sebagian-sebagian. Makanya dalam prinsip pembelajaran terpadu, karena ini kita di SD ya, PGSD, harus membuat anak-anak itu bahagia dan ceria. Bukan hanya sekedar membuat anak pintar. Apalagi kalau di usia yang di kelas-kelas rendah. Kelas-kelas rendah itu jangan berorientasi pada meminterkan anak-anak. Jangan buat anak-anak hanya pintar, nanti stres dia. Tapi buat anak-anak bahagia. Gitu ya. Begitu, setuju? Oke. Neni? Begini Bu, ini kan kita sedang di mata kuliah pembelajaran terpadu di SD nih. Bagaimana sih apanya kita mempelajari mata kuliah ini gitu loh Bu, yang dikatakan bagaimana terpadu. Jadi terpadunya itu di bagian yang seperti apa terpadu? Terima kasih. Oke, baik Mbak Neni. Oke, baik pertanyaannya Mbak Neni. Keterpaduan di sini gimana sih? Untuk apa sih kita belajar tentang pembelajaran terpadu ini? Nah, kembali kepada tadi itu yang tadi saya sampaikan di awal itu, bahwa pembelajaran terpadu ini agar terjadi integrated learning ya. Agar pembelajaran ini utuh, tidak terkotak-kotak, tidak terpisah-pisah, pemahamannya itu juga menyeluruh, holistik, sehingga memungkinkan dengan terpadu ini betul-betul pembelajaran ini bisa membuat anak-anak itu memahami secara holistik, tidak terkotak-kotak, ini berhitung banget gitu, ini hafalan banget ini, tapi otak kita ini yang memungkinkan bahwa kita ini mempelajari sesuatu itu dengan unlimited, walaupun unlimited begitu ya, tetapi ada hal-hal yang sifatnya itu lebih terkontrol, sehingga lebih memudahkan anak-anak itu memahami sebuah konsep itu gitu. Nah, dalam pembelajaran terpadu ini memungkinkan anak itu tidak shock. Karena apa? Karena pemisahan yang terjadi dalam pembelajaran terpadu ini tidak seperti mapel. Kalau mapel itu kan sangat terasa, membuat anak-anak itu kaget gitu. Tapi kalau yang ini terpadu ini karena halus itu, pergantian tema satu ke tema yang lainnya itu halus, sehingga tidak membuat anak-anak itu shock. Dan pembelajaran terpadu yang sifatnya luwes, fleksibel, ini akan memungkinkan guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, bahkan kehidupan siswa, ya, bukan hanya mata pelajaran, kehidupan siswa. Makanya tadi saya sebut problem based learning, agar masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa yang terkait dengan materi itu bisa tereksplor dalam pembelajaran. Oleh karena itu, hasil pembelajaran ini dapat berkembang dengan sangat bagus, dan disinilah memungkinkan potensi siswa ini menjadi optimal. Jadi potensi siswa ini bisa terberdayakan secara optimal. Itu manfaatnya. Nah, itu manfaatnya. Tapi bagaimana sih keterpaduan itu gitu ya? Yang tadi ditanyakan kan antara keterpaduan itu yang bagaimana sih? Kalau ini tadi saya sebut, bisa disebut karakteristiknya, bisa disebut juga dengan karakteristik ya, kekuatan-kekuatan terpadu gitu. Tetapi keterpaduannya itu di mana sih sebetulnya? Nah, keterpaduan itu ada dalam tema-tema yang diangkat dalam mapel. Jadi misalnya begini, lebih jelasnya misalnya begini. Dalam indahnya alam itu tadi, kalau di bahasa Indonesia ini misalnya temanya itu, tetapi indikatornya, tujuan indikatornya misalnya peserta didik dapat membuat teks atau bentuknya puisi mungkin ya, atau apalah gitu, ini kan contoh saja, tentang indahnya alamku. Nah, misalnya guru akan mengarahkan kepada peserta didik, silakan peserta didik yang senang puisi, bikin puisi, buat puisi tentang indahnya alam. Anak-anak yang seneng ngarang
senang membuat cerita, senang nulis gitu, silakan membuat 2 atau 3 paragraf tentang indahnya alam. Bentuknya berarti kan prosa mungkin ya. Kemudian anak-anak yang senang deklamasi, buat deklamasi, tampilkan deklamasi tentang indahnya alam. Anak-anak yang senang pantun, silakan bikin kalimat yang bernuansa pantun. Nah, kan di situ pastinya nanti anak-anak itu mungkin salah satunya ada yang begini. Indahnya pepohonan ya di alam, di kebunku, daun-daun berwarna hijau misalnya, seperti itu. Kemudian dihinggapi kupu-kupu yang indah, dan di taman beraneka warna. Aneka warna itu di situ ada mungkin karena di situ tamannya ada berwarna hijau, kemudian di situ ada gambar keong atau apa gitu ya. Nah, ini kalau nanti dihubungkan dengan tema yang ada di IPA, ekosistem, ini kan berkaitan. Kaitannya itu di ekosistem ini nanti di bagaimana di situ sebuah ekosistem itu terbangun. Dari ada tumbuhan, ada mikroorganisme yang ada di situ, ada binatang dan seterusnya. Nyambung. Nah, nanti di matematikanya tadi kan mengenal bilangan genap dari 1 sampai 20 atau 50 misalnya, ini contoh saja. Nah, ketika nanti belajar matematika, ajak saja siswa ke kebun, sekaligus tadi mungkin menghubungkan tema bahasa Indonesia yang biar anak-anak punya imajinasi. Ketika di kebun itu dia melihat langsung, dan ketika dia ke tema matematika dia langsung menghitung, wah ini ternyata ada pohon sirih 2 nih. Sirih itu bilangan genap gitu kan. Wah, ini ternyata saya sudah menemukan rumput yang sama, ini jumlahnya ada 8 misalnya. Wah, ini ternyata di sini ada batu-batuan yang jumlahnya di sini, wah, batunya banyak sekali, jumlahnya ada 18 misalnya. Dan seterusnya. Di olahraga lari misalnya tadi 50 meter atau berapa meter. Bolak-balik sambil melihat di situ. Sambil mungkin patokannya gini, anak-anak nanti lari batasnya dari sini sampai ke sana ya, dari pohon nih, dari pohon yang daunnya seperti ini sampai pohon yang daunnya apa, otomatis dia sambil mengenal daun, pohon dan seterusnya. Ini bagaimana kita menggabungkan keterpaduan ini di situ. Itu Mbak Neni, ini baru pembuka nih ya. Baru pembuka seperti itu, tapi paling tidak sudah ada bayangan ya. Sudah ada bayangan bahwa terpadu itu seperti itu gitu. Karena ada juga yang memahami terpadu itu dikira bagaimana pembelajaran menggunakan Zoom atau MS Teams ini kemudian digabung dengan WhatsApp, digabung lagi dengan luring di kelas. Ada yang memahami begitu. Bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Kalau itu mungkin modanya moda luring, moda daring, tetapi yang dimaksud keterpaduan ini bukan di situnya, tetapi lebih pada bagaimana konsep pada tema yang ada dalam mata pelajaran A nanti akan dipertemukan dengan konsep yang ada dalam tema di mata pelajaran B dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, Mbak Neni, bisa tematik ini, pembelajaran terpadu ini direkomendasikan betul, bukan hanya di SD, tetapi karena sifatnya ilmu itu kan tidak bisa berdiri sendiri kan. Ilmu itu kan sebetulnya saling terkait satu dengan yang lainnya. Makanya memungkinkan tematik itu di segala situasi, bukan hanya untuk siswa-siswa SD. Karena itu tadi mengingat bahwa tidak ada ilmu yang berdiri sendiri, dia pasti akan sangat memiliki keterkaitan dengan keilmuan yang lain, kan begitu ya kan. Makanya perlu dilandasi dengan itu tadi, dengan teori-teori psikologi, dengan teori-teori filsafat, dengan teori-teori tentang belajar, agar bagaimana kita menghubungkan tema satu dengan yang lain, konsep satu dengan yang lain dalam tema yang ada dalam mapel A, mapel B, mapel C dan seterusnya, ini akan menjadi lebih pas. Itu seperti itu.
pembelajaran terpadu itu pelaksanaan yang paling tepat itu ketika mata pelajaran apa dan lebih cocok di mata pelajaran apa untuk pengimplementasian dari pembelajaran pembelajaran terpadu ini. Kayak gitu, Bu. Oke, Mbak Kuni sudah? Sudah. Oke, baik ya, Mbak Kuni. Itu bahwa pembelajaran itu ya terpadu gitu. Halo, bocor suaranya nih, ada yang bocor nih. Di mute, di mute. Ya. Hari kemarin. Siapa ya ini ya, Mbak DF? Siapa ini? Nama penerima Mbak sama EI. Inisial EI siapa nih? Naskah soal. G. EI berarti Mbak Esa boleh di mute? Iya, oke ya. Mbak Esa dan siapa tadi yang ini? Dia apa sih? Kuliah Sudah mulai G. online. G. Oke ya. Boleh di mute ya Mbak Esa. Oke. Baik ya. Nah, pembelajaran terpadu itu baiknya kapan? Baiknya setiap saat. Artinya begini, pembelajaran terpadu itu kan karena tadi yang saya beberkan manfaatnya, kemudian keuntungannya apa, menjadikan potensi peserta didik itu lebih teroptimalkan kan begitu, dan memudahkan peserta didik itu memahami konsep-konsep. Ya berarti kan selayaknya dan sebaiknya, seyogianya selalu ada pembelajaran terpadu. Tapi kenapa kok selama ini tidak ya? Ya itu tadi, karena namanya keilmuan kan memang seperti itu, ada uji coba, trial and error gitu ya. Jadi teori-teori yang melandasi pembelajaran terpadu ini dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu selalu dikaji, selalu diuji cobakan hasilnya seperti apa. Dan ada masa-masa di mana di Indonesia itu betul-betul mata pelajaran itu seperti terpisah betul gitu, ada mapel matematika, bahasa Inggris, dan seterusnya. Nah ini akan sangat membuat anak-anak itu shock, stres untuk mempelajari hal yang sangat berbeda gitu. Dengan terpadu ini memungkinkan perbedaan itu akan menjadi halus, tidak terlalu terasa gitu. Makanya ada yang namanya dalam pendidikan sekarang ini, kalau di kurikulum Merdeka ini juga ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar? Kalau kami ini seperti saya yang sudah bergelut lama di bidang inklusi, pendidikan inklusi, nggak kaget. Memang pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Tapi sekarang menjadi booming lagi di era Merdeka Belajar ini. Nah ini Mbak Neni yang memungkinkan pembelajaran terpadu itu ya kapan saja. Bukan hanya di SD juga, di SMP pun begitu. Jadi jawabannya itu tidak harus di SD, tidak hanya di SMP, tidak harus di mapel A, mapel B, semua saling punya keterkaitan. Tinggal bagaimana teknik kita, strategi kita mengaitkan, memindahkan tema A ke tema B, ke tema C, dan seterusnya. Jadi yang jadi masalah sebetulnya bukan kapan dan baiknya mapel apa, tapi bagaimana sih mengaitkan tema satu dengan tema yang lain. Itu yang lebih penting lagi. Jadi kalau kita tahu bahwa pembelajaran terpadu ini memang betul-betul menjadi implikasi potensi peserta didik yang begitu beragamnya, sehingga berimplikasi pada pembelajaran terpadu ini. Makanya baiknya ya tematik. Nah kemarin kan sempat debat ya, polemik. Sini SD ini belum siap tematik, SD sudah siap tematik, bikin RPP tematik belum siap, ulangan tematik belum siap. Ya karena kondisinya begitu, karena memang kita bertahun-tahun ini terkotak-kotakan, masing-masing mapel berdiri sendiri. Ini yang menyebabkan budaya atau mindset kita ini ya menjadi mindset yang mengkotak-kotakan. Tapi seandainya kita paham bahwa manusia dengan segala potensinya, ingat ya, ada multiple intelligence, ada pendapat
Howard Gardner, ada pendapat Goleman, ada pendapat banyak para ahli yang menyampaikan argumen bahwa anak itu dengan segala potensinya itu memungkinkan diperlakukan dengan kecenderungannya itu. Contohnya itu tadi, ketika anak-anak yang bakatnya itu di bidang tulis menulis, ketika membahas tema tentang indahnya alamku, kasih mereka kesempatan untuk menulis. Jangan dipaksa anak-anak ini kemudian disuruh untuk melakukan hal lain yang dia sama sekali tidak suka. Nah, ini keterpaduannya itu antara lain di sini, sehingga nanti ketika anak ini sudah membuat naskah tulisannya tentang indahnya alamku, dia akan lebih mudah memahami karena sesuai dengan kesenangan dia. Jadi pembelajaran terpadu ini betul-betul terkait erat dengan model pembelajaran, dengan teori pembelajaran, dengan aliran-aliran yang ada dalam pendidikan, dengan hal-hal yang sifatnya filosofi dan juga pedagogis. Itu gitu ya. Begitu Mbak. Yang memanusiakan manusia itu dijelaskan bahwa dalam pembelajaran ini ada teori namanya humanistik yang berproses pada pemanusia. Dan dalam proses pembelajaran ini memanusiakan manusia itu yang harusnya yang selayaknya itu yang bagaimana ya. Oke. Karena kan di sini kita yang saya tahu kita katanya itu pengendalian emosi dan apa ya. Nah, itu yang saya belum pahami, memanusiakan manusia ini yang dengan cara yang bagaimana. Oke. Ada lagi? Udah. Oke, baik Mas Dani, pertanyaannya bagus banget nih. Memanusiakan manusia itu yang seperti apa sih ya? Oke, komentasi ya. Ya, memanusiakan manusia. Perlu kita review kembali bahwa manusia diciptakan Tuhan itu kan dengan berbagai potensi, karakteristik. Mas Dani saja ya, Mas Dani ini pasti memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh teman yang lain, atau mungkin kelemahan yang tidak sama dengan ya, yang tidak sama dengan teman yang lain. Potensi baik itu kekurangan maupun kelemahan, kekurangan sama dengan kelemahan ya, kekurangan maupun kelebihan ini nanti munculnya ada di bakat minat, biasanya bakat gitu ya, bakat kecenderungan mereka. Dan nanti kalau sudah suatu ketika ketemu passionnya di mana ini anak ini gitu kan. Nah, ini potensi. Karakteristik itu ya itu tadi, ada anak yang kecenderungannya dia itu dia mahir di bidang seni tapi dia kurang di bidang matematika. Dia punya potensi yang bagus di bidang seni, tidak di bidang matematika. Dia bagus di bidang hafalan, tapi tidak di bidang yang lainnya. Dia bagus di bidang olahraga, tapi tidak terlalu bagus di bidang yang lainnya. Atau dia bagus di bidang tulis menulis dan seterusnya. Inilah potensi yang dimiliki oleh manusia. Nah, potensi yang ada dalam manusia inilah, dalam ada diri peserta didik, ya, ini harus kita optimalkan betul, sehingga ketika kita memperlakukan peserta didik dengan cara yang semestinya, yang wajar, bahkan di atas kewajaran artinya betul-betul, oh ini anak punya bakat ini, harus kita dukung terus, harus kita kembangkan terus. Ini berarti kan bukan hanya wajar, tetapi mungkin di atas wajar gitu ya. Ini yang namanya memanusiakan manusia. Jadi jangan sampai dihambat anak-anak yang tidak suka hafalan dipaksa. Ini besok harus hafal semuanya, kalau tidak kena hukuman loh, menghafal 3 kali lipat. Nah, ini tambah stres ini anak-anak. Kasih dia cara yang lain. Misalnya dia nggak suka hafalan, tapi dia lebih suka dengan cara mungkin dibuat dalam bentuk gambar. Misalnya peta konsep. Dia bikin kayak bagan-bagan. Dengan dia membuat bagan-bagan, dia bisa menjelaskan di depan kelas dengan baik. Sama dengan anak yang tadi itu menghafal alurnya dihafal. Itu anak-anak yang biasa seneng teks, biasa seneng pidato, itu biasanya kan kadang-kadang ada yang main baca teks gitu ya.
hafalnya kuat gitu. Tapi anak-anak yang tidak hafalnya kuat, dia mungkin tidak perlu baca, tetapi dia paham bahwa alurnya pidato itu nanti seperti ini. Hanya dengan cara dia membuat peta konsep, mind map, itu dia akan sangat mudah. Makanya begitulah cara memperlakukan peserta didik. Ini yang namanya memanusiakan manusia, memperlakukan mereka sesuai dengan kecenderungannya. Artinya tidak harus dipaksa anak-anak ini dengan cara yang seperti apa gitu. Contoh lagi nih ya, anak-anak yang dia suka di dunia acting, dia suka di dunia seni peran misalnya, beri tema-tema yang ada di dalam pelajaran itu mungkin dengan cara silakan kalian membuat drama 3 menit atau 5 menit untuk menggambarkan tema ini. Dia senang sekali. Tema ini harus terangkat dalam drama itu ya anak-anak, misalnya begitu. Guru harus memancing dulu. Mereka akan sangat bagus memahami, bahkan mungkin hal-hal yang tidak dipikirkan oleh teman-temannya yang sifatnya itu mungkin sangat detail gitu ya, akan digambarkan oleh anak-anak yang senang ke dunia peran. Hal yang sifatnya detail, misalnya perilaku yang detail gitu. Itu seperti itu. Itu yang namanya memperlakukan anak sesuai dengan potensinya, memanusiakan manusia. Gitu ya Mas Dani ya. Oke, ada lagi yang lain, memahami kekurangan, kelebihan, dan memperlakukan mereka sesuai dengan itu tadi potensinya. Gitu Mas Dani ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke, baik, sama-sama. Yang lainnya ada? Silakan. Silakan Mas Nuri. Ya, lebih ke teknis Bu. Jadi mohon maaf, lompat dari pembahasan materi. Jadi saya pengen tahu gambarannya Ibu, masukannya tentang teknis penilaian Bu. Jadi kalau kita selama ini di dalam tematik itu teknis penilaian itu menurut Ibu yang baik itu yang seperti apa? Jadi kan tesnya baik itu kadang kan ada bisa per mapel atau per tema begitu. Jadi menurut Ibu itu yang baik, yang benar itu yang bisa mengakomodir semuanya itu seperti apa Bu? Lebih ke teknis cara penilaian itu. Oke. Yang kita selama ini masih masih kurang tepat begitu. Iya. Pendapatnya. Oke, baik Mas Nuri, pertanyaannya bagus sekali ya. Ya. Jadi semuanya ternilaikan, semuanya dikasih nilai gitu, diberi penghargaan. Entah itu dalam bentuk mungkin praktek kognitif, di mana masing-masing kan instrumennya beda ya, atau mungkin afektif gitu ya. Tapi semuanya harus mendapat porsi yang memadai gitu. Seperti itu ya. Dan jangan lupa juga ketika penilaian itu bukan hanya memperhatikan aspek kognisinya saja, tetapi di sini kita harus mengenal yang namanya aspek-aspek yang lain, seperti bagaimana dia berproses untuk untuk mencapai pemahaman terhadap tema yang sedang dipelajari, prosesnya. Contohnya begini, yang dimaksud begini, ketika anak biar siswa itu fokus gitu. Saya kan mengajar di kelas 2 SD itu Bu. Yeah. Kadang anak itu main-main sendirilah, inilah itu. Jadi kadang kita sebagai guru kan anak-anak harus fokus. Yang paling direkomendasikan ya sesuai dengan kondisi. Jadi semua ini erat kaitannya dengan kondisi sumber belajar, kondisi siswa, kondisi gurunya, kondisi lingkungan peserta didik belajar. Jadi semuanya saling terkait, sehingga tidak ada satupun model yang cocok dalam segala situasi dan kondisi. Tidak ada. Jadi semuanya akan saling berkolaborasi, akan saling mungkin bahasa lainnya itu saling mengadopsi gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi, tidak ada satupun yang cocok dalam segala situasi dan kondisi. Pasti model ini akan cocok di sini, tetapi ada kelemahannya. Oleh karena itu, dia akan cocok di sini dan mungkin nanti akan
kondisi yang ada di sini, siswa yang ada di sini mungkin akan cocok juga dengan model yang lainnya. Apalagi kita ingat bahwa potensi peserta didik itu karakteristiknya sangat banyak, berbeda-beda. Dalam satu kelas itu ada 40 siswa misalnya, dengan 40 karakteristik memungkinkan, sehingga tidak memungkinkan juga menggunakan satu atau dua model saja, apalagi satu model saja, gitu ya Mbak Diana ya. Oke, Mbak Diana Gitu. ya. Tapi harus apa namanya? Ya. Ya, cuma satu saja, tapi harus saling Boleh mengkolaborasikan antara model ini dengan model yang lainnya, di mana dipilih sesuai dengan itu tadi, mungkin gurunya, keterbatasan guru atau kemampuan guru, atau mungkin siswanya, sumber belajarnya, semua saling dipertimbangkan, begitu ya. Oke, kita punya waktu 20 menit lagi. Ada yang mau menyampaikan lagi? Silakan. Yang introvert sama extrovert kan Bu. Ya. Saya bingung cara memperlakukan anak-anak yang sangat pendiam itu. Yang tanya apa jawabannya pasti harus dikasih tekanan dulu supaya membuka mulut gitu Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana cara menyikapi anak-anak yang seperti itu Bu? Harus dengan tekanan apa harus dengan gimana Bu? Saya masih bingung gitu Bu. Terima kasih. Oke, Mas Ayu, pertanyaannya expert banget nih ya. Baik ya. Apa dalam pembelajaran tersebut supaya pas pembelajaran awal sampai akhir tetap fokus lihat apa Bu? Oke, Mas Rizky, sudah? Ya. Oke, ya terima kasih Mas Ayub. Oke, baik. Pertanyaannya bagus-bagus banget nih, tapi saling terkait ini, Mas Ayub dan Mas Rizky ya, saling ada relevansinya. Mas Ayub, tadi bagaimana sih mengatasi anak-anak yang introvert? Dia diam, bahkan dia papain diam gitu sampai gemes gitu ya, gemes banget, diam aja. Kita besarkan hatinya gitu ya, karena kadang-kadang anak itu bukan ingin melanggar, tapi cari perhatian gitu kadang-kadang. Nah, langkah yang pertama kenali dulu dia itu sukanya apa, kesukaannya apa, kegemarannya apa. Yang paling pertama kegemarannya, kesukaannya dulu. Ketika kita sudah tahu kesukaannya, kita bisa dengan mudah mengambil hatinya dia, bisa mengambil celahnya dia. Itu harus dengan cara apa, mentreatmentnya itu mudah gitu. Kalau kita udah tahu dia kesukaannya apa atau hobinya apa, kita mentreatmentnya itu lebih mudah. Ya udah dengan kesukaannya dia aja. Kan sama dengan kita nyuruh anak. Kita nyuruh anak itu kalau hanya nyuruh saja, nggak pakai seni gitu ya, nyuruhnya nggak pakai seni. Ya anak-anak kadang-kadang nggak mau disuruh, tapi begitu kita nyuruh dengan kesukaannya dia, oh dia suka kalau dia suka naik sepeda, makanya kamu naik sepeda dulu sana, bantuin mama ini gitu misalnya. Dia suka banget, sampaikan dulu kesukaannya dia. Jadi yang pertama itu cari kecenderungannya, kesukaannya dia, bakatnya apa dia di mana. Kalau kaitannya dengan pelajaran ya dia bakatnya apa, seperti tadi yang saya bilang, anak-anak yang hobinya itu bersuara cuap-cuap, ya udah suruh saja dia ke depan maju. Udah kamu cerita tentang tema ini, coba tentang ini, yang penting tidak lari dari indikator gitu ya. Tidak lari dari indikator sehingga tujuan pembelajarannya tercapai, jangan cerita kemana-mana gitu kan. Ini akan memungkinkan anak-anak itu potensinya itu berkembang dengan pesat, bagus, pinter gitulah, pinter gitu jadinya. Nah, lari ke pertanyaannya Mas, lupa lagi jadi Zainuri, siapa depannya tadi namanya? Mas Rizky Zainuri Ihsan. Kenapa saya ingat Zainurinya? Karena ada teman saya namanya Zainuri Ihsan gitu ya. Mas Rizky Zainuri Ihsan. Nah, Mas Rizky tadi pertanyaannya itu bagaimana memperlakukan anak-anak dengan berbagai macam karakteristiknya gitu apa ya Mas? Gimana Mas? Ya betul Bu. Ya oke ya.
Anak-anak itu kan banyak ya, banyak anaknya orang 10 ya ada 10 macam gitu ya. Jangankan 10 di rumah tangga saja yang anaknya 5 ada 5 macam sifat gitu kan. Nah, ini gimana caranya? Gimana caranya itu tadi. Pertama kita harus mengenali dulu, kita harus memperdalam konsep-konsep tentang teori pembelajaran, tentang psikologi. Jadi kita harus banyak membaca tentang itu ya. Kita harus banyak menambah pengetahuan tentang itu, ilmu-ilmu pedagogis, ilmu-ilmu psikologis, agar ketika kita memperlakukan anak-anak dengan berbagai macam karakteristik ini, kita tidak kehilangan lakon gitu. Kalau orang bilang, kalau dalang itu jangan sampai kehilangan lakon gitu ya. Artinya kita punya sejuta cara, kita punya berbagai macam strategi. Makanya ada direkomendasikan dalam kurikulum kita ini problem based learning, project based learning, discovery learning, inquiry. Nah, project based learning ini memungkinkan anak-anak dengan projectnya nanti yang akan diberikan oleh guru dengan kesepakatan siswa, kita memberikan project ke anak-anak itu jangan murni dari kemauan guru ya, tapi dengan sharing juga dengan anak-anak itu. Kalau begini gimana? Berat nggak? Terlalu berat nggak gitu? Jadi selalu ada sharing, selalu ada kesepakatan agar pembelajaran ini menjadi demokratis gitu kan. Nah, ketika proyek-proyek itu nanti disepakati oleh siswa kan tentunya anak-anak juga pasti sesuai dengan kapasitas mereka. Biasanya mereka menyanggup itu kan kapasitas mereka yang diukur. Artinya anak-anak dengan kecenderungan apa dia akan minta apa gitu. Lah Pak, saya maunya ini saja lah Pak, kan kadang-kadang ada nawar-nawar kan anak-anak itu. Dikasih tugas apa nawar itu sebetulnya bagian dari dari keterwakilan bakat minatnya dia. Makanya ini harus kita perhatikan. Berarti kesimpulannya memperlakukan mereka itu ya ambil kecenderungannya mereka, sesuai kecenderungan mereka. Jangan hebat dan serius. Iya, serius ceria. Iya, serius ceria, tepuk tangannya banyak dong ya. Tepuk tangannya banyak. Oke ya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang lebih interaktif lagi ya. Jangan pada diam gitu. Oke? Ada suara bocor? Ada mau yang ingin disampaikan lagi? Silakan. Ya, silakan. Siapa nih? Ibu. Siapa ini? Esa, Bu. Ya, Mbak Esa. Silakan Mbak Esa. Ya. Kayak gini, biasanya kalau di kelas satu gitu ya. Mbak Esa coba ada yang berisik biar di mute dulu biar suaranya Mbak Esa kedengaran. Siapa ya yang berisik ya? Oke, ya. Silakan Mbak Esa. Oke. Terima kasih. Biasanya kalau di kelas 1 itu kan masih ada anak yang belum bisa baca, ada yang sudah paham baca, paham huruf, dan bacanya pun sudah lancar gitu ya, Bu. Bagaimana menyikapi anak tersebut, anak yang belum bisa baca? Padahal udah diajarin di kelas gitu ya, Bu, bersama teman-teman, semuanya gitu kan. Lalu sebagai guru, sikap apa yang harus diambil gitu loh, Bu, untuk memahami anak tersebut. Begitu. Sudah, Mbak Esa? Ya, sudah. Oke, baik. Silakan, siapa nih? Nur Putmainah. Ya, silakan. Kalau saya biasanya di kelas, kebetulan saya kan kelas 1. Kalau ada siswa yang belum bisa lancar membaca, biasanya melalui perkata ditulis di kartu kata kayak gitu. Nanti diucapin setiap hari untuk pengenalan huruf yang sudah lancar semakin lancar. Seperti itu. Nanti misalkan kata kayak buah apel. Nah, nanti dari kata apel itu dibuat per kalimat saya makan apel. Terus apel itu buah yang sehat. Nah, lama-lama kan dari mengenal kata-kata seperti itu nanti anak akan terbiasa dengan terus kemudian bermain kartu kata kayak gitu. Terus juga ditambahin dengan
tambahan waktu sendiri. Biasanya kalau yang memang terlambat sekali biasanya dikasih tambahan waktu seperti itu. Itu kalau itu pendapat saya ya Bu, nggak tahu ya kalau yang benar itu seperti apa. Oke, sudah selesai sharingnya? Sudah Bu. Oke, bagus. Boleh dong kasih tepuk tangannya, bagus sekali. Iya, oke. Tadi cara seperti itu tadi ya. Mungkin sebelumnya juga boleh ditanya begini, kamu sukanya buah apa gitu ya. Ketika dia menjawab buah jeruk, suruh dia nulis jeruk. Kalau dia apel, apel. Lebih bagus lagi karena sesuai dengan kesukaannya dia, jeruk. Atau yang tidak suka, kamu nggak suka, yang paling nggak suka buah apa tuh? Paling nggak suka buah kedondong. Kenapa? Kecut misalnya gitu ya. Anak sekarang mungkin nggak mengenal kedondong ya. Nah, seperti itu salah satu cara ya, dengan cara diulang-ulang, kemudian dicari juga titik sukanya dia ada di mana, itu memungkinkan dia bisa baca. Itu tadi baru salah satu. Pasti ada lagi yang punya kiat, yang punya cara, yang punya pengalaman. Silakan, ada lagi? Gini Bu, Mbak Siti Hanifah, betul? Nggih. Oke. Saya kebetulan guru di kelas 6 madrasah ibtidaiyah. Salah satu murid saya itu ada yang sampai sekarang itu belum lancar membacanya. Jadi membacanya itu masih terpatah-patah. Padahal dia sudah kelas 6. Nah, jadi saya pernah membuat model belajar membuat media, salah satunya dengan menggunakan media big box, buku besar. Jadi media big box itu ada gambarnya, ada tulisannya. Saat itu saya membuatnya pada mata pelajaran bahasa Arab. Arab ada gambarnya tentang mufradat. Contohnya pada waktu itu kursi. Dia itu kan masih membacanya masih terbata-bata, otomatis hurufnya juga masih kadang-kadang dia itu masih bingung. Jadi ada gambarnya, ada tulisannya. Jadi saya mencoba untuk membacakan, nanti dia akan menirukan saya. Jadi saya perlihatkan gambarnya atau media TikTok itu, saya bacakan, dia menirukan, dan terus-menerus seperti itu saya lakukan selama 1 bulan. Alhamdulillah anak tersebut lebih mendingan. Jadi saya ajarkan per kata seperti itu Bu. Ya. Oke, sudah? Iya, boleh tepuk tangannya. Ini juga bagus sekali nih ya pengalamannya ya. Oke. Nah, seperti itu salah satu cara ya, dengan cara diulang-ulang, kemudian dicari juga titik sukanya dia ada di mana, itu memungkinkan dia bisa baca. Itu tadi baru salah satu. Pasti ada lagi yang punya kiat, yang punya cara, yang punya